Tiga alasan orang tidak boleh menggunakan miliknya secara sewenang-wenang. Pertama adalah Allah adalah pencipta dan pemelihara segala sesuatu. Nah, coba kita lihat lagi Imamat 25:23. Imamat 25:23. Penebusan tanah. Ya. Imamat coba lihat. Imamat. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu. Sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Nah, itu kan selalu diingatkan ya, bahwa yang memberi tanah itu adalah Allah. Sehingga orang Israel itu selalu diingatkan, kamu dulu orang asing di negeri Mesir. Pasti. Maksudnya supaya apa? Supaya orang Israel itu juga punya belas kasih terhadap orang asing yang tinggal di Israel. Sekarang ini kan malah banyak orang itu curiga, sebentar-sebentar kan curiga kan. Kalau ada orang datang, dari mana ini ya? Mulai ada kecurigaan. Nah, budayanya menjadi sangat lain kita ini banyak unsur-unsur. Semua harta yang kedua itu ya, semua harta benda diperuntukkan bagi semua orang. Jadi itu kan berarti seperti dikatakan Paus itu ya. Paus itu mengatakan di dalam hartamu itu dititipkan harta orang miskin. Itu yang dikatakan Paus. Ini kan sama itu sebenarnya mengatakan semua harta benda diperuntukkan bagi semua orang. Jadi kita bisa lihat misalnya di Mika 2 ayat 1 sampai 3, di Yeremia 22 ayat 13 sampai 19. Jadi harta benda itu untuk semua orang. Sehingga monopoli itu ya sebenarnya kan suatu kekeliruan. Ketiga, semua orang turut bertanggung jawab terhadap milik sesama. Jadi ketiga, semua orang turut bertanggung jawab terhadap milik sesama. Maka menjadi penting itu sebenarnya kan kalau zaman dulu ronda itu loh. Ya. Ronda di kampung-kampung itu kan ada ronda ya. Jadi disitulah orang menjaga milik sesama. Ronda itu. Tapi kadang-kadang malah ronda itu yang ngambil terus dibakar. Bukan menjaga itu. Kesempatan itu. Habiskan itu orang lain. Meski harta milik mengandung aspek sosial, pencurian tetap dilarang. Nah, ya. Jadi bukan berarti karena nanti harta itu mengandung aspek sosial orang boleh mencuri. Sebab milik pribadi tidak bisa disangkal. Jadi orang punya harta milik itu boleh, tidak ada larangan, itu hak. Tetapi harus diingat bahwa harta itu punya aspek sosial. Namun meskipun itu ada aspek sosialnya, jangan dicuri, karena itu tetap haknya orang lain. Nah, pencurian harta benda tidak pernah dihukum mati. Jadi kalau mencuri uang tidak pernah sebenarnya dihukum mati di Israel. Karena beda dengan tadi manusia. Kalau manusia kan ciptaannya Tuhan. Sedangkan ini tarafnya itu di bawah. Tapi di Cina itu mati loh. Ya itu ya, mungkin juga. Sedangkan kita ini kan sama kan, orang kan mengusulkan itu kalau koruptor
baiknya dihukum mati. Padahal kalau menurut undang-undangnya Israel itu undang-undang pencurian harta benda tidak bisa dibedakan, itu nggak seimbang nanti. Kalau dikaitkan misalnya dengan hukum kisah saja itu tidak seimbang. Nyawa ganti nyawa, kalau benda kan benda. Tapi yang dulu kan mungkin curi harta pribadi. Kalau ini kan hak itu harta milik negara. Nah, itu masalahnya. Ya sama sebenarnya kan tetap harta. Bukan nyawa, Pak. Di dalam konteksnya orang Israel, Pantas banyak korupsi ya. Kenapa? Pantas banyak korupsi. nah, yang boleh adalah dimiskinkan. Nah, itu kan dimiskinkan. Jadi kalau harta itu tidak seimbang dengan nyawa, beda itu. Sudah jelas? Tapi nggak adil juga ya, orang-orang koruptor itu kan banyak sekali merugikan negara. Ya susah, betul. Tapi sebanyak apapun uang itu tidak sama dengan satu nyawa. Tidak sebanding. Tidak sebanding. Itu persoalannya. Karena nyawa itu harganya lebih mahal dibandingkan harta benda. Itu persoalannya bagi orang Israel kan itu. Kita ini sebentar-sebentar itu hukum mati. Tapi di rumah sakit kan mau ada juga harus diselamatkan dengan harta, contohnya operasi atau apa gitu. Ya, tapi itu bedanya gini, Pak. Itu harta sebanyak-banyaknya untuk menyelamatkan nyawa. Itu bukan mengorbankan nyawa untuk menyelamatkan harta. Cuman yang masalah kan nggak punya harta nggak selamat. Nah itu. Kalau tadi mungkin kalau selama ini korupsi itu banyak di pejabat pemerintah ya. Nah kalau sekarang kalau di perusahaan umum, bisa katakanlah perusahaan itu perusahaan pribadi, orang korupsi itu membuat hingga perusahaan itu bangkrut. Satu keluarga pemilik pribadi itu keluarga ambil keputusan keluarga bangkrut sampai maksudnya bangkrut sampai orang yang punya perusahaan itu sama sekali bersih, tidak ada lagi yang tersisa gitu. Ya. Sampai utang bank sampai disita. Nah itu gimana? Ya itu memang nanti masalahnya masalah moral. Masalahnya masalah moral. Lalu kemudian masih ada namanya pertimbangan nilai. Pertimbangan nilai. Itu misalnya contohnya begini. Jadi kalau misalnya orang mengaku dosa dan dia mengatakan, Romo saya korupsi. Romonya pasti akan bertanya, kenapa kamu korupsi? Kalau dia mengatakan begini, Romo saya korupsi karena saya digaji tidak adil. Itu akan sangat berbeda dengan misalnya saya digaji adil tetapi masih korupsi. Itu beda. Sama-sama korupsi ya, Pak? Sama-sama korupsi. Tapi romonya pasti akan bertanya, kalau kamu digaji tidak adil, pasti romonya akan mengatakan seberapa sih sebenarnya kamu gajinya harusnya, dan kamu korupsi berapa. Pasti romonya akan mengatakan kembalikan yang bukan menjadi hakmu. Tetapi kalau orang itu digaji dengan adil dan masih korupsi, pasti pertimbangannya adalah kamu harus mengembalikan uang itu. Caranya bagaimana ya terserah. Bisa macam-macam. Karena orang yang korupsi itu akan merugikan banyak orang. Terutama kalau tadi Ibu bilang bangkrut, akan menyebabkan perusahaan bangkrut.
kerja Langsung dari keluarga mereka. menderita, sampai anaknya nggak sekolah. Ya itu maksudnya itu. Jadi membuat banyak orang mengalami penderitaan karena dikorupsi. Itu tentu akan sangat berbeda hukumannya, karena dia punya efek ke banyak orang. Karena dikorupsi lalu kemudian gaji pegawainya tidak naik, karena dikorupsi perusahaan tidak bisa berkembang, nah itu pasti akan dinilai lagi. Tapi itu namanya pertimbangan nilai moral. Jadi pasti akan ditanya. Nah kalau pastor yang tidak teliti, umatnya mengaku dosa begitu, ya sudah, sama lihat 3 kali. Ya enak sekali. Di Curug mau ada tetangga tuh. Buka toko emas, orang tua itu dia suruh anak tuanya pulang ke Hongkong dulu. Nah, belum ke Hongkong udah berapa tahun, harta orang tua itu dikirim terus ke anaknya yang di Hongkong. Jadi udah selesai, orang tuanya ikut ke Hongkong. Sampai ke Hongkong, anaknya nggak ketemu lagi. Anaknya nggak mau terima orang tuanya. Jadi orang tuanya di Hongkong jadi Pabu. Bagaimana? Ya itu. Oh hilang kalau kita dia tetap mau terima. Itu Dia menghilang. berarti moral anaknya ya. Iya, enggak. Ada motif-motif kejahatan di sini. Ada motif-motif kejahatan.